warga rumahnya gentengnya itu sampai pecah, jatuh, terus temboknya retak, bahkan kacanya juga pecah gitu. Dengan suara yang kencang juga gitu. Cuman bedanya lagu-lagunya. Kalau kita mungkin jeduk-jeduk, kalau sana mungkin lagunya band London ini apa sih ya? Pink Floyd atau siapa gitu, aku juga nggak tahu ya kayak gitu. Rasanya atau nikmatnya itu sisi mana sih mendengarkan sound yang blang 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 gitu, dengan suara tinggi dan musiknya nggak jelas gitu kan? Sumbangan gitulah. Dan ketika aku tanya, ini nanti uangnya buat apa? Dia jawab untuk santunan anak yatim. Di perumahan atau di pemukiman itu, di permukiman, batas desibel yang diperbolehkan itu cuma 55 desibel gitu. Ada tekanan lah dalam bahasa ininya, bahasa apa ya? Bahasa fufafanya. Layak nggak disebut sebagai kesenian atau bagian dari kebudayaan? Halo teman-teman, kembali lagi di program Akar Rumput, sekarang edisi ke-12. Hari ini aku dan Fendi akan ngobrol dengan salah satu putra daerah terbaik Nganjuk, guru silat muda dari perguruan silat terkenal, PSHT. Halo guys. Oke. Belum dikenalin, belum dikenalin. Dikenalkan ya. Terus oh yo, Muhammad Ridhoi. Halo, aku Doi. Pak Bu, aku masuk YouTube nih. Mbak mau nonton YouTube emang? Nonton. Oke, nanti kasih tahu ya linknya. Siap. Ya, hari ini karena kita ngobrol dengan putra daerah Nganjuk, putra daerah Jawa Timur lah ya. Kita akan ngobrol soal fenomena unik di daerah Jawa Timur yang belakangan lagi rame dan menimbulkan pro kontra lah ya. Pilkada Kor. Mengubah padi jadi beras. Padi jadi beras, Bang. Oke, kita akan coba ngobrol soal soundtrack Fen dan Doi. Dia tuh aktivis soundtrack. Penikmat lah ya. Nah, ya. Soundtrack ini kan menimbulkan pro kontra ya. Ada yang menikmati, tapi juga ada yang ini sebenarnya aktivitas yang merusak dan mengganggu ya, karena dari video-video yang beredar kan banyak tuh, ada yang warga rumahnya gentengnya itu sampai pecah, jatuh, terus temboknya retak, bahkan kacanya juga pecah gitu. Waktu lewat tuh juga itu loh, jembatan yang dibongkar itu loh. Itu ada yang kabel-kabel harus diputusin karena truknya lewat. Nah, ini fenomena yang menarik ya. Nah, Ridho itu kan kebetulan di Nganjuk dan beberapa daerah sekitar ada di Blitar gitu. Jadi kan sering menyaksikan lah sound horeg gitu kan. Itu sebenarnya kalau kamu gambarkan lah ke penonton, ke teman-teman itu, rasanya atau nikmatnya itu sisi mana sih mendengarkan sound yang blang 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 gitu, dengan suara tinggi dan musiknya nggak jelas gitu kan? Oke. Sorry, nggak jelas tanda kutip ya, ini kata netizen ya, musiknya nggak jelas gitu ya. Kamu tadi bilang ini SDM rendah gitu ya? Murah cok. Oke, betul. Ya, emang banyak yang bilang gitu ya dari netizen. Ya, jadi kalau dari aku yang mungkin juga sebetulnya nggak sering banget ya nonton sound horeg itu, cuman beberapa kali lah, dan kalau menyaksikan langsung itu 2 sampai atau 3 kali lah. Cuman waktu itu yang pertama kali aku nonton itu aku lagi KKN di Blitar, Mas. KKN di Blitar. Nah, jadi di situ waktu itu aku cuman denger lah sound horeg ya, bukan sound horeg. Oh, horeg. Grammarnya itu gimana? Horeg, pakai pepet. Horeg. Ya. Kenapa horeg? Karena horeg itu artinya menggelegar. Jadi kalau orang dengerin itu ya bergetar lah. Kacanya dan rumahnya ambruk ya gitu lah. Ya, jadi sound horeg itu yang aku tonton di Blitar itu pertama kali karnaval sound horeg. Jadi istilahnya itu mobil atau truk ya, terus belakangnya itu diiringi sama penari-penari itu biasanya ya cewek-cewek pakai kebaya. Enggak. Apa? Biasanya orang-orang desa situ sih kalau waktu aku di Blitar itu. Nah, jadi ya mereka ngiringin soundnya itu DJ biasanya. DJ sing biasanya ngomong itu langsung joget lah DJ. Mungkin dari situlah lagu jedak-jeduk jedak-jeduk itu kan suaranya ngebas dan itu enak banget buat jogetan. Itu mungkin yang sisi serunya sih di situ ya, kalau sound horeg itu. Tapi ini sebenarnya kan fenomena lama ya, maksudku sound horeg ini kan nggak cuma di Jawa Timur. Sepengetahuanku ada di banyak daerah dan itu sudah lama ya, Fen. Nah, di tempatmu Wonogiri mungkin kamu bisa ceritakan kenapa kemudian ini menjadi gejala yang masif belakangan ini justru, padahal itu sudah ada sejak lama. Dan yang sekarang jadi sorotan itu khususnya malah Jawa Timur,
bukan daerah-daerah lain. Padahal daerah lain pun ada, misalkan di Jawa Tengah ada Demak. Itu juga punya loh sound horeg itu. Cuma entah kenapa Jawa Timur yang disorotan. Mungkin kamu bisa menjelaskan soal itu. Oke. Ini sebenarnya dugaan dulu ya gitu ya. Fenomena sound horeg itu kalau kita membaca beberapa laporan di internet itu kan. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh nggak cuma di Indonesia gitu. Di beberapa negara, kalau teman-teman searching nih di bawah sini namanya Notting Hill Carnival itu kan. Itu di Inggris itu ada karnival khusus diaspora kulit hitam asal Karibia itu kan. Ya tiap tahun mereka ngumpul gitu kan bikin karnaval. Nah, salah satu segmennya itu ada arak-arakan sound. Ya kayak kita kayak sound horeg gitulah bahasanya gitu. Dengan suara yang kencang juga gitu. Cuman bedanya lagu-lagunya. Kalau kita mungkin jedek-jeduk, kalau sana mungkin lagunya band London ini apa sih ya? Pink Floyd atau siapa gitu. Aku juga nggak tahu ya kayak gitu. Di Thailand juga ada, di India juga ada. Ya, India yang ramenya sekarang berbarengan dengan Jawa Timur kan. Oh iya, India juga ada. Terus kalau kita nonton misalnya film yang Max Fury Road itu kan, itu kan arak-arakan ini juga kan, sound horeg gitu. Artinya di dalam histori kita gitu kan, sound horeg itu fenomena yang kalau dugaanku itu sudah menjadi sesuatu yang sudah sangat lama gitu. Aku nggak nyebut ini bagian dari kebudayaan atau bukan ya, tapi fenomena yang memamerkan sound gitu, kemudian apa ya bahasanya itu, kalau kita ada festival musik gitu kan, ada orang ngumpul dengerin musik. Nah kalau sound horeg ini orang ngumpul dengerin sound itu kejadian kayak gitu kayaknya udah lama banget itu. Bahkan di tempatku di Wonogiri gitu, tiap tahun tiap 17-an itu ada fenomena serupa gitu. Nah yang jadi perbedaan kalau dugaanku sendiri itu karena kontroversi belakangan ini gitu. Misalnya yang kamu singgung di awal tadi, gimana sound horeg itu pada akhirnya bikin resah warga karena merusak fasilitas. Ada yang juga yang tadi gemburin jembatan dan lain sebagainya. Apalagi kita juga masuknya era medsos juga kan, ada potongan video kemudian rame gitu. Apalagi kalau yang disorot soal kontroversinya gitu. Aku nggak bilang sound horeg ini baik atau jelek gitu, tapi kalau bilang apakah fenomena ini sudah eksis sejak lama, iya. Dan apakah cuma di Jawa Timur? Enggak, nyatanya di luar Indonesia gitu ada fenomena serupa juga gitu yang kayak sound horeg. Tapi apakah mereka juga merusak? Nah itu juga nggak tahu gitu. Oke. Aku membaca ini sih penelitian dari Raffi Azami ya jurusan antropolog di UB kalau nggak salah, Universitas Brawijaya gitu. Dia menyebutkan bahwa sound horeg ini ternyata sekarang sudah diakui sebagai salah satu kebudayaan di Malang. Ini yang menarik sekali. Jadi bagian dari kebudayaan itu satu. Dua, Raffi Azami ini mencoba menyajikan histori ya dari sound horeg di Indonesia. Itu berasal dari orang-orang kecil di daerah-daerah yang merantau ke kota, ya katakanlah ke Jakarta atau ke Surabaya, kan ketemu dengan berbagai macam hiburan ya, termasuk hiburan malam. Kalau sekarang bahasanya ya klub ya, kalau dulu bahasanya diskotik gitu kan. Itu kan ada musik jedak-jeduk, ada DJ-nya di situ. Nah, tapi itu kan hiburan yang eksklusif. Akhirnya mereka ingin membawa hiburan yang eksklusif itu ke masyarakat luas biar bisa dinikmati gitu secara gratis gitu kan. Maka mereka menyusun sound-sound itu yang akhirnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, dari situ kan kemudian dijadikan sebagai hiburan rakyat kecil atau kesenian rakyat kecil. Bahkan Prabowo Gibran waktu kemarin setelah pelantikan ya, itu kan membawa rombongan sound horeg dari Jawa Timur untuk pesta rakyat kalau bahasa mereka gitu. Tampil di Jakarta itu. Tampil di Jakarta. Nah, itu maksudku sebenarnya dengan posisi sound horeg yang pro kontra ya. Satu sisi memang ada orang-orang kecil yang menganggapnya sebagai hiburan, tapi ada sisi lain yang menganggapnya sebagai perusak. Layak nggak disebut sebagai kesenian atau bagian dari kebudayaan kita gitu. Mau jawab dulu apa aku dulu? Oke, Aku sendiri aku duluan ya. Jadi kalau dianggap kesenian itu mungkin ada Mas ya. Kayak semisal aku dengar dari narsumku waktu aku pernah wawancara juga ya dari Sorry, latar belakang narsum itu apa? Dia tuh cuman ini sih, suka sound gitu. Jadi dia sering ngotak-ngatik sound gitulah ya. Pemerhati sound system. Praktisi sound system. Praktisi. Ya. Aku pernah tanya-tanya soal ini sebetulnya sound horeg itu yang ramai itu di mana? Biasanya itu di Banyuwangi sama di Malang. Nah, kebetulan aku juga pernah dengar ceritanya itu tentang yang di Malang itu ada kayak satu karnaval gitulah ya. Karnaval tapi beda sama yang aku tonton di Blitar. Kalau di Blitar itu ya mereka sound
sound horeg sama belakangnya tuh ya yang joget-joget pakai baju bay atau baju apa timnya si Son itu. Nah, tapi kalau di Malang itu ada kalau nggak salah Pesona Malang kalau nggak salah di Gondang Legi. Itu mereka pakai sound horeg sama. Cuman belakangnya tuh dari kostum-kostum kayak karnaval-karnaval gede gitu loh. Jadi yang kostumnya itu yang kayak mahal-mahal gitu. Nah, jadi mungkin itu bisa dianggap sebagai kesenian ya untuk menunjukkan budaya dari kostum itu mungkin. Tapi kalau soundnya sendiri itu cuma kan artinya soundnya itu sebagai instrumen pelengkap, Ya, bukan aja gitu. pelengkap bukan aja. sebagai apa ya? Bukan keseniannya. unsur utama lah, elemen Unsur utama. utama. Tapi ini yang ku maksud dalam konteks Malang ya, ini sudah dijadikan sebagai bagian dari kebudayaan daerah gitu loh maksudku. Nah, kalau Fendi gimana menurutmu, layak nggak misalnya dikatakan sebagai kebudayaan atau Oke. kesenian? Kalau kita ngomongin budaya ya, budaya itu kan nggak ngomongin bagus atau jelek ya gitu. Kita bisa berdebat semalaman ketika kita ngomong miras itu adalah budaya gitu. Arak itu bukan miras ya. Arak itu budaya gitu. Tapi kita ngomongin jelek bagusnya kan itu sebuah perdebatan itu. Lokalisasi itu bagian dari kebudayaan juga, tapi kita nggak bisa berdebat juga apakah itu baik atau jelek gitu. Nah, begitu juga dengan sound horeg. Aku punya pendapat sound horeg itu sebagai sebuah benda gitu. Dia itu nggak bisa salah gitu. Artinya kalau misalnya dia sudah ditetapin sebagai budaya gitu, yang bisa menafsirkan jelek atau bagus itu adalah ya orang-orangnya gitu. Tergantung dia mau dibawa kemana gitu. Tapi aku punya satu cerita bahwa jangan-jangan masyarakat kita itu punya nilai toleransi, bukan toleransi, nilai normalisasi yang tinggi soal kebisingan itu. Aku pengen cerita di konteks tempatku ya gitu kan. Mungkin di Nganjuk sama di Rembang sama gitu. Ketika tetangga kita itu mau nikahan gitu kan, mereka kan pakai sound yang gede-gede itu gitu, nyetel musik biasanya dangdut ya, dengan suara yang desibilitasnya sangat kencang lah gitu. Kalau terakhir aku baca di aturannya dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kan, di perumahan atau di pemukiman itu, di permukiman batas desibel yang diperbolehkan itu cuma 55 desibel gitu, tingkat kebisingan yang diperbolehkan. Itu kayak knalpot brong lah, itu kan udah 70 ya gitu kan, itu cukup mengganggu juga. Sedangkan sound horeg itu, sound horeg itu tadi itu bisa sampai 125 desibel. Artinya kan 135, Pak. iya, artinya udah berlipat-lipat kali lipat itu. Dan penelitian yang aku baca juga dari mana ya? Aku lupa. Nanti aku lampirin di sini ya linknya ya. Soal bukan sound horeg ya, tapi gimana sound itu bisa mempengaruhi emosi seseorang gitu. Faktanya adalah ketika orang mendengarkan suara bising itu artinya suara yang tingkat desibelnya itu di atas rata-rata ya, seperti 125 dan 135. Itu bisa menyebabkan emosi kita menjadi labil gitu. Kita gampang marah, mood kita jadi terganggu dan lain sebagainya. Artinya aku memahami kenapa orang ketika mendengarkan sound yang gede itu ya akhirnya terpicu kemarahannya gitu kan. Nah, di tempatku juga demikian gitu. Kita menormalisasi hal-hal yang sebetulnya membuat kita marah gitu. Simbahku ketika tetangga yang kuceritain tadi mau ada pernikahan, sebelum besok pasang sound, itu biasanya udah ini nempel-nempelin lakban itu loh, biar nggak pecah. Karena dia tahu kalau nggak kayak gitu kaca-kacanya itu bakal rusak lah, atau rumahnya itu bakal terganggu sama sound itu gitu. Artinya kembali lagi ketika kamu nanya apakah ini merupakan produk kebudayaan, aku nggak bisa jawab karena nggak membaca secara historis sejarah sound horeg itu kayak gimana gitu. Tapi karena ini sebuah budaya, ya mau nggak mau regulasinya harus dibenahi gitu. Gimana sound horeg itu yang di Malang udah dianggap jadi budaya bisa dinikmati tapi juga nggak merusak ataupun nggak mengganggu lah. Seenggaknya nggak mengganggu dari para warga sekitar kayak gitu sih. Aku juga baca ini sih berita gitu bahwa misalkan ke desibelnya di angka 130-an ya. Artinya ratusan lah, itu secara kesehatan bahkan bisa merusak gendang telinga, menimbulkan ketulian gitu. Aku baca sampai di titik itu. Maksudku ini sih untuk dianggap sebagai budaya itu harus bagaimana, harus memenuhi syarat apa, atau dianggap sebagai kesenian daerah itu harus memenuhi syarat yang bagaimana. Karena gini, aku tidak bisa memungkiri bahwa dalam benak banyak orang itu ketika menyebut budaya atau kesenian, itu bayangan mereka adalah ini sesuatu yang bisa dibanggakan atau sesuatu yang bisa diwariskan dan itu punya value yang
ya katakanlah kalau muluk-muluknya bisa diakui dalam apa skala nasional bahkan internasional gitu loh. UNESCO misalnya kayak gitu-gitu. Itu menjadi satu kebanggaan bagi orang atau entitas kelompok yang punya apa produk kebudayaan itu gitu. Nah, kalau menurutmu gimana Ben soal itu? Teman-teman mungkin bisa melihat ya, bedanya apa sih konser musik sama Sonhorek? Kita bukan dalam hal ini ya, dalam hal festivalnya ya, tapi soal kebisingannya gitu. Kalau kita perhatikan, tingkat desibelnya itu kurang lebih sama gitu antara sound yang ditampilkan di festival musik sama sound yang ditampilkan di Sonhorek gitu. Apalagi ketika di festival musik itu ada banyak panggung gitu. Misalnya aku pernah datang gitu ke festival musik di Jakarta gitu. Apalagi festival musik keras gitu kan yang pengisinya metal-metal semua, itu kan kenceng banget musiknya gitu. Yang membedakan mereka sama Sonhorek adalah mereka tuh lebih terregulasi gitu. Iya. Artinya mereka dijauhkan dari tempat-tempat yang sekiranya mengganggu warga sekitar, berpotensi mengganggu warga sekitar. Karena udah ada aturannya gitu. Di permukiman itu tingkat desibel yang diwajarkan itu berapa? 55 biasanya. Makanya kalau ada sekaliber motor brong yang desibelnya itu 70, itu udah dilarang itu. Kemarin kan sempat kontroversi juga yang soal Toa Masjid itu kan yang sampai 100 desibel itu kan. Itu juga dilarang gitu. Meskipun sampai akhirnya kalau nggak salah ya, aku koreksi kalau keliru, udah diperbarui soal aturan itu gitu. Artinya memang di kementerian sendiri sudah diatur gitu. Tempat-tempat yang boleh bising sama boleh enggak. Festival kan memang dilokalisir di tempat tertentu. Dijauhin dari pemukiman dan itu sah gitu. Sementara kalau untuk si Sonhorek itu yang jadi masalah adalah dia itu desibelnya kenceng banget, suaranya bising banget, tetapi arak-arakan keliling kampung itu, melewati pemukiman. Apalagi dengan skala biasanya kalau pakai kendaraan gede itu ya. Kan nggak mungkin gitu pakai motor kita angkat-angkat gitu kan. Pasti pakai kendaraan gede-gede dong. Gitu. Bahkan ada yang itu sampai apa? Di kapal itu, di laut itu. Nah, pernah. Artinya kalau untuk hal kayak gitu aku mau menegaskan dan berani menegaskan itu adalah hal yang keliru gitu. Karena udah ada aturannya gitu. Artinya kalau itu mau diberdayakan itu sebagai sebuah budaya, ya udah bikin festival khusus Sonhorek. Aku nggak tahu udah ada belum. Yang lokasinya itu ya nggak terlalu mengganggu pemukiman lah, entah itu dibikin festival sendiri mungkin Sonhorek Fest gitu kan, atau ditampilkan di festival mana yang orang tuh bisa menikmati tanpa harus merasa terganggu kayak gitu. Memang menarik sih untuk ngobrol soal Sonhorek ini ya, karena ya benar satu yang kasusnya di Blitar terutama ya. Satu sisi memang dianggap merusak dan mengganggu, tapi satu sisi itu ada lini-lini yang terberdayakan. Misalnya ada pentas atau battle Sonhorek misalnya, ketika ada pentas atau karnaval gitu pasti ada pedagang, pasti ada tukang parkir, terus penyewaan sound juga rame gitu kan. Maksudku mereka ini kemudian terberdayakan secara ekonomi. Bahkan kru-krunya juga itu kan apa bekerja gitu yang kru dan tukang rias mungkin ya karena kalau karnavalnya itu bahkan ada yang ini juga ya deh apa yang temuanmu soal ketika kelompok Sonhorek ini itu dalam pentas itu muter pakai itu ulung. kamu bisa ceritakan sisi lain dari Sonhorek yang perlu diketahui publik biar tidak memandangnya sebatas hitam putih gitu. Iya. Jadi waktu aku di Blitar juga itu karena aku waktu itu juga panitia ya KKN di sana. Kamu Panitia Sonhorek. Panitia Sonhorek. Makanya aku bilang aktivis Sonhorek. aktivis Sonhorek. Oke. Jadi ya waktu itu sempat juga ada obrolan sama panitia. Nah, di situ ketika mau dimulai lah Sonhorek itu ada dari pemuda-pemuda di desa situlah. Itu bikin satu kelompok dan bawa ini umplung. Umplung itu apa? Umplung ini kaleng, Bang. Kaleng. Mereka itu muter, jadi sepanjang jalurnya Sonhorek, ya mereka itu muterin umplung itu. Itu buat narik sumbangan gitulah. Dan ketika aku tanya, ini nanti uangnya buat apa? Dia jawab untuk santunan anak yatim. Gitu. Jadi kan kalau orang-orang menilai bahwa Sonhorek itu mengganggu dan lain sebagainya, di Blitar itu bahkan untuk acara yang orang-orang menganggap itu mengganggu, malah di Blitar jadi ini buat membudayakan anak yatim, santunan anak yatim kayak gitu. Ada nilai sosial di situ. Sosialnya. Nah, maka dari itu kan terakhir ini ya, artinya
ini sebenarnya kalau dibilang buruk ya nggak buruk juga, tapi dibilang bagus ya ada fakta bahwa ini merusak gitu. Tapi aku sepakat dengan Fendi bahwa ini perlu ada regulasi, perlu ada akomodasi. Fendi tadi menawarkan akomodasinya salah satunya dengan membuat festival khusus yang itu jauh dari pemukiman, biar ya kasusnya sama kayak konser musik, jadi nggak bikin masalah gitu loh. Tapi ada nggak tawaran akomodasi lain biar si Sonhorek ini juga di mata masyarakat apa ya, ada rasa respect, atau barangkali ada tawaran sosial kayak si narsumnya Ridho tadi kan, dia si pihak Sonhorek itu melakukan santunan anak yatim dari kegiatan festival itu. Kamu ada nggak pandangan soal itu? Biar ini bisa jadi ya teman-teman pegiat Sonhorek ini punya referensi gitu. Kalau yang namanya event itu kan pasti yang paling penting adalah keberlanjutannya itu kan. Aku nggak tahu apakah yang dilakukan di teman-teman di Blitar yang sampai menyantuni masyarakat, anak yatim dan lain sebagainya itu kan, apakah itu berkelanjutan atau enggak gitu kan. Artinya kalau itu nggak berkelanjutan itu cuman tuh kesannya kayak derogatif banget gitu. Aku nggak mencumakan ya, aku nggak mencumakan lagi ya. Sekadar event yang ya udah sekali, besok udah nggak ada lagi. Artinya ya mereka berdaya di momen itu juga gitu. Makanya ketika aku tadi menawarkan kenapa nggak membuat festival yang kadarnya itu gede banget itu, berkelanjutan juga gitu, tapi ada pemberdayaan gitu, UMKM dan sebagainya gitu. Sebetulnya solusi untuk membuat semacam festival khusus sendiri atau konser Sonhorek sendiri itu secara tidak langsung juga bakal menyentuh lini-lini lain, entah itu lini ekonomi, dalam hal ini pemberdayaan UMKM ya, sama bisa juga lini sosial, karena di event-event kayak gitu bisa jadi beberapa penghasilannya atau revenue-nya bisa dialihkan untuk anak-anak yatim tadi, dan itu lebih berkelanjutan karena eventnya kalau misalnya kita bikin setahun 2 kali deh gitu, artinya ada momen-momen pasti gitu, di momen itu pasti ada UMKM yang terberdaya dan juga anak-anak yatim yang tersantuni gitu, daripada kalau misalnya reaktif aja kita gitu bikin event tapi cuma sekali gitu, ya udah berarti artinya nggak berkelanjutan lah gitu, destruktifnya iya gitu, tapi ya di momen itu aja gitu kamu berbuat kebaikan gitu. Ya kayak gitu sih gitu. Ya syukur-syukur teman-teman Sonhorek ini, mohon maaf saya bukan maksud mengajari, tapi syukur-syukur misalnya kemudian meminimalisir potensi merusak lingkungan sekitar, merusak jembatan, merusak kabel, atau misalnya terlanjur ada yang warga rumahnya gentengnya jatuh, temboknya retak atau kacanya pecah ya. Mungkin secara sosial tadi loh Ven, kalau itu menghasilkan uang, yo sebagian dikasih untuk ganti rugi, misalnya kayak gitu. Itu kan akan bisa menimbulkan respect sosial bagi orang-orang atau masyarakat sekitar yang terdampak. Kira-kira kayak gitu ya. Sama satu lagi aku mau nambahin sebelum Doi nanti closing yang wonderful. Aku kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu temanku yang dia tuh sangat disebut haters, jangan haters lah itu. Dia tuh ketika Sonhorek kemarin rame itu, dia tuh salah satu orang yang marah itu karena pernah jadi, bukan korban juga ya, tapi pernah mengalami situasi di mana rumahnya itu ya rusak lah gara-gara Sonhorek gitu. Meskipun dia waktu itu lagi nggak di rumah ya gitu, tapi dikabari sama keluarga dan dia marah gitu. Dia tuh bilang gitu, memang sebelum adanya pawai itu ada hitam di atas putih antara warga sama si Sonhoreknya, pihak Sonhorek gitu. Artinya tanda tangan lah, nanti bakal dilewati ini, mohon toleransi dan normalisasinya biar kami bisa lewat. Udah disepakati kayak gitu. Bahkan segala macam kerusakan itu ditanggung. Iya, enggak ditanggung, sudah disepakati sejak awal gitu. Tapi apakah ketika hitam di atas putih itu dilakukan gitu, biasanya orang itu kan normalisasi karena mungkin ada rasa takut, ada rasa apa gitu kan. Apalagi kemarin ada fenomena ya udah terpaksa rumah kerusak aja tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Maksudku saling respect aja sih antara satu sama lain gitu. Bener katamu tadi, kalau misalnya memang udah tahu ada potensi kerusakan, sebisa mungkin hindari, atau kalau udah terlanjur ya ganti rugi. Nggak kayak kemarin kamu malah dengan pamer yang SDM rendah dan lain sebagainya, itu malah menurutku sangat negatif banget. Respon yang kamu berikan nggak ada bedanya sama Fufafa. Terus closing yang makan full kayak closing ngomong soal regulasi itu sebetulnya udah ada sih. Artinya saling respect aja ya.
kalau dulu itu kan sebelum ada Sonorik itu juga udah ada perizinan dan lain sebagainya. Dan yang ngadain itu juga desa itu sendiri. Otomatis ya mereka yang ngadain sendiri, ya mereka yang nanggung akibatnya sendiri. Gitu. Ya, maksudnya pertanyaan itu tadi. Ketika warga itu mau nyepakati, oke mau ada Sonorek. Apakah mereka tanda tangannya itu tidak dalam bahasanya jangan intimidasi ya? Ketakutan atau manut-manut wae gitu. Ya, karena yang lain tanda tangan, aku tak ikut tanda tangan, sepakat aja lah. Meskipun dia tahu resikonya coachnya bakal bakal terusak gitu loh gitu. Apakah dia dengan sadar menandatangani itu atau memang ya wis lah gitu, daripada dipermasalahkan gitu loh. Artinya itu kalau ada hal kayak gitu artinya kan nggak ada respect gitu antara si Sonorek sama warganya gitu. Ada tekanan lah dalam bahasa ininya, bahasa apa ya? Bahasa fufafanya. Oke teman-teman, karena Fendi sudah mulai berbahaya, kita akhiri akun rumput edisi 12 ini. Sampai jumpa di akun rumput berikutnya. Tetap sama dia nggak? Nggak tahu ini ya. Kita sekali saja. Kami pamit, aku Ali Reza. Aku Doi. Saya aktivis Sonorek. Terima kasih.